Kami rindu Tuhan persekutuan yang indah bersama dengan-Mu Bapa. Siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini Bapa. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami Bapa. Kau layak terima segala pujian. Engkau
Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau ada Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan akan menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebab itu Tuhan, mau sungguh-sungguh Tuhan pagi hari ini Tuhan, Kamu fokuskan kehidupan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Bertatalah Tuhan di atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap kami Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin. Oke, kita akan naikkan satu pujian sebab Tuhan Maha Besar. Kalau kita
merasakan Tuhan keajaiban-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biar kami mau tetap setia Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan Kau dapati kami setia Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, pagi ini kami ada di rumah-Mu. Kami tahu Tuhan semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, kami mau setia Tuhan mengiring Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus. Kami tahu tidak mudah, tidak gampang Tuhan. Begitu banyak Tuhan Yesus permasalahan yang harus kami hadapi Tuhan di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap setia untuk menolong kami Tuhan. Melalui kami Tuhan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan kami dari semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami boleh kuat di dalam kami mengiring Engkau, kami setia mengiring Engkau. Kami perlu firman-Mu Tuhan Yesus, karena firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Henry pada siang hari ini dengan kuat kuasa-Mu, sehingga Pak Henry boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua pagi hari ini. Kami pulang Tuhan, tidak berbeda dengan kami datang Tuhan Yesus. Kami pulang, kami membawa berkat sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang baru yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kita boleh kembali ada di rumah Tuhan. Sekalipun kita selalu harus menjaga dengan baik, kita mengikuti aturan yang ada supaya oleh kemurahan Tuhan dan juga oleh bebas dari virus yang ada. Kita berusaha tangan, masker, dan menjaga jarak. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema diangkat oleh Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 113 ayat 7 dan 8 firman Allah berbunyi seperti ini. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini apa yang kita lihat, apa yang kita baca dalam firman Tuhan dan tema firman Tuhan diangkat oleh Tuhan, saya yakin dan saya percaya bahwa apabila kita merasakan bagaimana kalau Tuhan memimpin kita, kalau Tuhan mengangkat kita, maka kita akan mendapatkan tentunya berkat, kuasa di dalamnya, di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau Tuhan yang mengangkat, pastinya Tuhan yang akan mengawal kita, pastinya Tuhan akan menjaga kita. Itu kalau Tuhan yang angkat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita diangkat oleh Tuhan pada level tertentu, seperti dalam kitab Mazmur dikatakan, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Dari kehidupan yang tidak punya arti apa-apa, dari kehidupan yang rendah, diangkat oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan pada tingkatan yang sungguh luar biasa, di mana firman Allah, dia mendudukkan, dia mengangkat dan mendudukkan kita bersama para bangsawan, bersama para bangsawan yang ada di negeri. Luar biasa saudara, orang yang rendah. Dan secara rohani kita memang adalah orang yang tadinya orang berdosa, tadinya orang yang akan dihukum oleh Tuhan, tadinya orang yang akan binasa, tapi oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, maka kita diangkat oleh Tuhan.
Dia mati di atas kayu salib. Dia menebus kita. Jika kita orang yang hina, kita orang yang terbuang, diangkat oleh Tuhan, dan kita menjadi anak Allah. Kita mempunyai predikat yang luar biasa, di mana kita ditempatkan sebagai anak Allah. Nah, kalau kita sudah ditempatkan sebagai anak Allah, berarti kita sudah berhak duduk bersama dengan Dia, mendapatkan sesuatu, diberikan sesuatu dari apa yang dimiliki oleh Bapa kita. Kita akan belajar, saudara, pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita diangkat oleh Tuhan. Kita belajar dari Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kenapa saya katakan Nabi Yeremia? Dia menjadi nabi, dia hidup dalam 6 raja. Jadi ada bangsa Israel yang di Yehuda, itu sampai 6 raja dia hidup. Dia menjadi seorang nabi yang luar biasa. Bukan hanya itu, saya katakan Nabi Yeremia luar biasa. Nabi Yeremia adalah nabi yang hidup di mana saat juga bangsa Israel, bangsa Yehuda itu dibuang ke tanah Babel. Betapa luar biasa, saudara. Nabi yang sering dikatakan adalah nabi air mata. Banyak meneteskan air mata karena melihat bagaimana bangsanya itu benar di Yerusalem diporak-porandakan, Yerusalem dihancurkan, bagaimana penduduknya diangkut ke Babel. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mau belajar kepada Yeremia bagaimana supaya kita diangkat oleh Tuhan. Karena kalau Allah mengangkat kita, siapapun kita, mungkin kita orang yang tidak terpandang di tengah-tengah masyarakat, kita tidak dilihat oleh orang, bahkan mungkin kita seperti orang hina di mata mereka. Di tengah-tengah keluarga kita mungkin orang yang biasa, terkadang mungkin perlakuan berbeda dari yang lainnya. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang dapat menurunkan kita. Itu kalau kita percaya kepada Tuhan. Saudara, di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-1 ayat 4 sampai 10, saya tidak usah saudara membaca, nanti saudara membaca, ini PR buat kita karena keadaan sekarang ini kita harus betul-betul membuat ibadah itu begitu pendek, saudara. Yang pertama, kenapa Yeremia diangkat oleh Tuhan? Karena Yeremia hidup benar, hidup kudus. Nanti kita sudah baca di ayat 4 sampai 10. Nah, bagaimana kita supaya Tuhan mengangkat kita? Yang pertama, jadikanlah hidup kita ini benar dan kudus di hadapan Tuhan. Itu poin pertama. Tidak mungkin Tuhan mengangkat orang yang hidupnya tidak benar. Tidak mungkin Tuhan mengangkat orang yang hidupnya dalam kenajisan, hidupnya dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tuhan tidak akan angkat. Tidak ada tempat, tidak ada kursi untuk kita duduk bersama dengan Tuhan kalau hidup kita tidak benar, kalau hidup kita tidak kudus. Yang kedua, orang yang diangkat oleh Tuhan seperti Yeremia adalah orang yang punya kerendahan hati. Dari pasal 1 ayat 4 sampai 10 sudah baca di sana. Kita harus punya kerendahan hati. Kenapa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau mengangkat orang yang tinggi hati. Belum diangkat saja dia sudah tinggi. Nah, bagaimana kalau diangkat lagi? Dia akan menjadi sombong. Nah, kalau dia menjadi sombong, firman Allah berkata, orang sombong itu awal dari kejatuhan, kehancuran. Tuhan tidak mau mengangkat orang yang sudah sombong. Tuhan tidak mau orang yang tinggi hati diangkat lagi. Tapi orang yang rendah hati, Tuhan mau mengangkat mereka. Tuhan mau meninggikan mereka. Tuhan mau menempatkan mereka di tengah-tengah para bangsawan. Tuhan mau dudukkan mereka di tengah-tengah para orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpandang. Harus rendah hati. Yang pertama, hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, orang yang rendah hati. Nah, sebagai orang percaya, tentunya Allah punya maksud untuk mengangkat. Oleh sebab itu, bagian yang ketiga, Tuhan mau mengangkat kita. Diangkat oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menceritakan kebenaran firman Tuhan. Yeremia diangkat supaya dia menceritakan kebenaran firman Tuhan.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan angkat kita tidak menjadi saksi. Dalam artian Tuhan mengangkat kita supaya kita menjadi saksi. Kalau Tuhan angkat kita, lalu orang memandang kita, orang mendapatkan kita tidak baik, tidak melakukan hal-hal yang benar. Tuhan mengangkat kita, lalu orang melihat celah-celah yang ada dalam kehidupan kita. Bukan kita memuliakan Tuhan, justru Tuhan kita permalukan oleh sikap dan tindakan kita yang dapat membuat orang menjadi lemah. Orang yang diangkat oleh Tuhan adalah orang yang menceritakan kebenaran firman Tuhan lewat penampilan dia, lewat tutur kata dia. Dia menceritakan firman Tuhan. Tidak perlu dia mengangkat ayat-ayat Alkitab, tidak perlu dia pakai dasi lalu khotbah menceritakan firman Tuhan. Lewat tingkah laku dia, lewat mulut dia, lewat perbuatan dia, dilihat oleh orang bahwa aduh, dia benar, dia orang percaya, menjadi teladan, menjadi berkat. Itu orang yang akan diangkat oleh Tuhan. Bagaimana mau diangkat oleh Tuhan? Lalu orang melihat kita banyak noda di sana. Bagaimana Tuhan mau mengangkat kita? Mulut kita tidak mampu jaga dengan baik, tidak menjadi berkat. Bagaimana Tuhan mengangkat kita? Kelakuan kita, perbuatan kita sungguh memalukan. Tuhan tidak akan angkat. Nah saudara, Yeremia diangkat oleh Tuhan karena mempunyai kriteria yang betul-betul benar di hadapan Tuhan, cocok di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat dia. Saya lanjut saudara. Betapa pentingnya kalau Tuhan mengangkat kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sangat penting, sangat berarti. Kalau Tuhan mengangkat kita, karena ada sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita rindu supaya Tuhan mengangkat kita, Tuhan meninggikan derajat kita. Kalau orang yang diangkat, waduh, saudara, ada teman saudara tiba-tiba dari level yang rendah, saudara, oh hebatnya dia sudah menjadi pejabat. Oh hebatnya secara pendidikan dia dan lain sebagainya. Itu ada kebanggaan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi kalau Tuhan yang mengangkat, kebanggaan yang kita dapat berbeda. Sesuatu yang kita dapat ketika Tuhan mengangkat kita jauh berbeda, jauh bermanfaat, jauh lebih berkualitas, dan mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa yang besar kalau Tuhan yang mengangkat kita. Di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat 8 sudah melihat kalau Tuhan yang mengangkat. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang pertama kalau Tuhan yang angkat, saudara melihat bahwa Tuhan menyertai. Amin saudara. Kalau Tuhan angkat, Tuhan kasih dia, bahaya saudara. Kita bisa termina bobo, kita bisa jadi sombong. Wah, lihat sekarang saya sudah menjadi orang hebat. Lihat sekarang saya sudah dipandang luar biasa. Sekarang saya berada di tempat, di posisi yang terhormat. Kita bisa jatuh. Kedua, ketika Tuhan mengangkat kita, bisa saja kita tidak punya kemampuan berada di level yang tinggi. Bisa-bisa kita dipermalukan. Kenapa? Diangkat tapi tidak punya kemampuan, tidak punya kualitas. Oleh sebab itu Tuhan mengangkat kita dan Tuhan menyertai kita. Kenapa? Saat kita tidak mampu, Tuhan mau menolong kita. Amin saudara. Saat kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saat kita mau jatuh, Tuhan menopang kita. Itu kalau Tuhan menyertai. Kalau Tuhan mengangkat dan Tuhan menyertai, disitulah kekuatan yang luar biasa. Tuhan tidak sembarang mengangkat saudara, lalu Tuhan membiarkan, silakan kerja, silakan pergi sendiri. Tidak, Tuhan menyertai dan Tuhan akan memberkati, memberikan kekuatan, memberikan berkat. Yang kedua saudara, yang kita akan lihat, ini yang penting, yang harus kita sadari bersama. Kalau Tuhan mengangkat saudara, dia memberikan otoritas kepada kita. Dalam ayat 10, ayat 9 dan ayat 10 firman Allah berkata seperti ini. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Untuk apa saudara? Tuhan menjamah Yeremia. Lalu Tuhan memberikan perkataan-perkataan Tuhan di dalam mulut Yeremia.
Ini yang luar biasa, saudara. Saudara harus sadar kalau Tuhan sudah mengangkat saudara, bukan hanya Tuhan sekedar mengangkat saudara, Tuhan bukan sekedar Tuhan menyertai saudara di dalam ketika Tuhan mengangkat saudara, tapi Tuhan memberikan perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan Tuhan di dalam mulutmu. Amin, saudara. Apa itu, saudara? Karena kita menjadi anak Tuhan, kayaknya tidak ada kuasa, tidak ada power. Padahal Tuhan sudah kasih. Saudara lihat ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk, garis bawahi, mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ada dua kekuatan yang Tuhan berikan. Mencabut, membinasakan, meruntuhkan, merobohkan. Kuasa yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Ketika kita berhadapan dengan musuh, ketika kita berhadapan dengan kuasa yang mau menghalangi kita, yang mau menggagalkan kita, yang mau meruntuhkan kita, justru sebaliknya kita punya kuasa yang dapat merobohkan, yang dapat meruntuhkan, yang dapat menghancurkan. Kalau saudara menjadi anak Tuhan yang tidak punya kuasa, saudara yang akan dihancurkan. Sebab itu jadi anak Tuhan yang punya kuasa. Ketika kita ada musuh yang coba menghancurkan kita, maka otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa gunakan untuk menghancurkan musuh. Bukan untuk gebukin dia, tetapi tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk menjerumuskan dia, bukan. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bukan seperti itu. Tapi tentunya kita menang dari segala ancaman musuh. Kenapa? Otoritas ada pada kita. Musuh bisa kita taklukkan, musuh kita bisa hancurkan, musuh bisa kita patahkan kekuatannya. Saudara yang bekerja, terkadang saudara berhadapan dengan keadaan yang sulit sukar, tapi gunakan kuasa yang saudara punya untuk menaklukkan kesulitan itu. Hai kesulitan, saya hancurkan engkau. Ketika engkau mau membangun satu usaha, saudara berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang coba-coba menghalangi, yang coba-coba menggagalkan apa yang engkau ingin kerjakan. Gunakan otoritas, gunakan kuasa yang Tuhan berikan. Hai penghalang-penghalang, hai kuasa-kuasa yang mau menggagalkan, aku patahkan, aku runtuhkan, aku hancurkan, aku binasakan engkau. Itu kuasa yang Tuhan berikan. Lalu kuasa yang kedua yang kita dapatkan, kita diberikan kuasa untuk membangun dan untuk menanam. Amin, saudara. Itu kuasa. Oleh sebab itu kenapa sering kita mendengar hamba Tuhan berkata, mari ketika pagi hari kita bangun, kita mulai memperkatakan berkat, kita mulai memperkatakan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan di dalam mulut kita. Supaya apa? Supaya ketika memulai sesuatu, ketika kita melakukan tugas, kita mengerjakan pekerjaan, maka kita akan berhasil. Kenapa? Karena kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang luar biasa dari mulut kita. Kepada musuh kita hancurkan, kepada kerja kita, usaha kita memberikan perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan kesuksesan, perkataan-perkataan keberhasilan, dan selanjutnya. Itu otoritas yang Tuhan berikan. Matius pasal 18 ayat 18 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, kuasa yang Tuhan berikan. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Keluarkan perkataan-perkataan yang dapat membuat surga dan surga terkonek dengan baik. Ketika kita memperkatakan sesuatu, di surga akan mengikuti perkataan kita. Tentunya perkataan-perkataan sesuai firman. Ketika kita menyampaikan sesuatu, surga mendengarnya dan surga memberikan apa yang kita inginkan. Kalau kita memperkatakan sesuatu untuk mengikat, maka di surga pun akan terikat.
Kalau kita memperkatakan sesuatu untuk melepaskan, maka di surga pun akan melepaskan. Hari ini aku berkati pekerjaanku, usahaku. Berkat-berkat mengalir melimpah dalam nama Yesus. Maka itu yang akan terjadi. Karena apa yang engkau katakan di dunia ini, itu akan terjadi di surga. Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyampaikan, untuk memenuhi apa yang saudara katakan, apa yang saudara perkatakan, kuasa perkataan yang saudara perkatakan itu. Karena Tuhan telah memberikan kepada saudara kuasa, otoritas untuk melakukan apa yang engkau ingin lakukan. Tentunya harus sesuai firman Tuhan. Nah, kita melihat saudara, salah satu contoh dalam Alkitab bahwa firman Allah itu ya dan amin. Kalau Tuhan berikan otoritas, kalau Tuhan berikan kuasa, maka itu bisa terjadi. Saudara ingat Nabi Elisa? Dia adalah pelayan dari Nabi Elia dan mengikuti Elia kemanapun Elia pergi sebagai hamba Tuhan mudah. Kalau di gereja itu pengerja. Nah, ini Elisa, dia taat sekali kepada tuannya. Apa kata tuannya dia pergi. Mungkin dia sudah capek berjalan, tapi karena tuannya pergi dalam pelayanan, dalam perintah Tuhan, maka dia harus mendampingi terus sampai tuannya diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Dia mendampingi, dia melihat dengan mata dia karena kesetiaan dia. Tuhan mengangkat Elisa menggantikan Elia. Ada satu peristiwa begini saudara. Di Jericho ada mata air, sumber air yang dapat mencelakakan masyarakat di sana. Ketika orang meminum air tersebut, maka orang yang minum, ibu-ibu yang hamil, dia keguguran dan lain sebagainya. Mereka katakan kepada Elisa, Elisa, itu air tidak baik. Lalu Elisa mari ambil garam dan lemparkan ke sumber mata air tersebut, maka sumber mata air tersebut menjadi sehat. Luar biasa. Dia memperkatakan sesuatu, otoritas yang ada pada dia, mata air yang buruk, mata air yang beracun, dia melemparkan garam di sana, maka mata air itu menjadi sehat. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 22 dan 24. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saudara boleh baca satu perikop, karena kita waktu kan pendek, 1 jam selesai, jadi saya tidak suka baca ayat panjang. Nah, ayat 24 begini. Ada satu peristiwa, Elisa lagi berjalan menaiki bukit, lalu berjalanlah dia. Namun ada anak-anak saudara yang meneriaki dia, botak, naiklah, botak, botak, botak. Mereka menghujat dia, menghina dia karena rupanya Elisa itu memang dia tidak tumbuh rambut atau dia memotong rambutnya sampai botak. Orang-orang anak-anak ini mengata-ngatai Elisa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Allah berkata ayat 24, lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Di Jericho, dia memberikan otoritas kuasa yang ada pada dia menyehatkan air. Tetapi di tempat yang lain, di waktu yang berbeda, perkataan Elisa membuat anak-anak, kalau mungkin saya katakan musuh-musuh, orang-orang yang menghina, orang-orang yang merendahkan, menertawakan dia, dicabik-cabik oleh beruang oleh karena perkataan Elisa. Nah, saudara melihat Tuhan mendengar, Tuhan memberikan otoritas itu kepada kita. Kalau Tuhan hanya memberikan otoritas
mencari terus berkat-berkat, tetapi berkat itu akan terus hilang. Kenapa? Karena musuh kita akan terus mengambil, musuh kita akan terus merampas berkat tersebut. Oleh sebab itu Tuhan memberikan dua kuasa, menghancurkan musuh dan memberikan kuasa untuk memberkati, supaya berkat-berkat kita terjaga dengan baik. Biarlah kehidupan saudara benar-benar diangkat oleh Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita jadikan kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Kita jadikan hidup kita penuh dengan kerendahan hati. Kita jadikan hidup kita penuh dengan cerita-cerita, kesaksian-kesaksian yang membuat Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan mengangkat kita. Dan ketika Tuhan mengangkat kita, maka Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita. Ketika Tuhan menyertai, memberkati kita, Dia memberikan kuasa, Dia memberikan otoritas kepada kita, supaya kuasa, otoritas yang diberikan kepada kita dapat melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak seperti Elisa. Elisa pada selama perjanjian baru, hukum Torah itu memang dapat dimaklumkan. Dan kita hidup di zaman anugerah. Kita mungkin tidak akan berkata supaya orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang merendahkan kita, orang-orang yang coba menghancurkan kita kutuki mereka. Bukan. Kita mungkin memperkatakan perkataan berkat kepada mereka. Dan mereka bertobat. Dan bukan lagi mereka menjadi musuh kita. Sekarang mereka berbalik untuk menopang kita. Kalau ada kuasa-kuasa yang datang dari setan yang coba menghancurkan kita, menghancurkan usaha kita, menghancurkan pekerjaan, menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan kekuatan iman kita, perkataan yang Tuhan berikan otoritas yang kita gunakan untuk mematahkan segala kekuatan setan, kuasa kegelapan, maka kita akan menang. Dan dalam segala hal dalam kehidupan kita, mari kita memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberikan kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita diberikan oleh Tuhan, kita memiliki itu, tapi terkadang kita tidak pernah menggunakan hal itu. Kenapa? Karena kita merasa kita orang biasa, karena kita merasa kita tidak mampu. Sebenarnya saya mau katakan, Tuhan telah memberikan kuasa itu kepada saudara. Tuhan telah memberikan otoritas itu kepada saudara, untuk saudara melakukan dan saudara menemukan kesuksesan di dalam kehidupan saudara. Saudara tundukkan kepala. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya ingin mengajak saudara untuk kita berada pada level di mana kita diangkat oleh Tuhan. Kalau kita merasa Tuhan belum mengangkat kita, saudara mungkin berkata, Tuhan, saya berdoa tidak pernah terjadi sesuatu. Tuhan, saya berdoa tidak pernah ada pengalaman secara rohani yang saya dapatkan. Saya mau katakan kepada saudara dapat mengkoreksi. Apakah saudara sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah saudara sudah melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan? Atau saudara masih hidup dalam segala kesombongan, keakuan duniawi? Atau saudara hidup tapi saudara tidak pernah menjadi saksi, tidak pernah menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah saudara koreksi. Karena Tuhan ingin mau mengangkat saudara. Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan tidak hanya memilah-milah, oh ini saya mengangkat ini dia, tapi yang Tuhan akan pilih mereka yang punya standar sesuai dengan firman Tuhan. Siapapun kita, kalau kita